Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini izin ya, saya mau curcol. Boleh kan? Ya, saudara, beberapa hari yang lalu kesehatan sedikit menurun. Ya, waktu itu badan lemes, kepala pusing, lidah pahit, nggak bisa fokus, ya kurang enak badan lah pokoknya, gitu ya, seperti itu. Nah, di saat itu sempat ngetik ya, nulis seperti ini. Saya beri judul curcol. Curcol. Beberapa hari ini, nah, ini cepet banget gelap nih ya. Beberapa hari ini kesehatan sedikit menurun. Di masa COVID seperti ini, kejadian seperti ini membuat saya sedikit parno. Tidak terlalu berani keluar, bukan hanya karena COVID, tetapi dalam keadaan tubuh seperti ini harus berhikmat. Keren. Harus berhikmat agar tidak menambah penderitaan. Ya, di pemikiran saya waktu itu, badan lagi kondisinya kurang bagus, lagi isu COVID kayak begini, jadi tahan-tahan diri lah keluar ya, supaya nggak tercemar gitu kan. Memang COVID ini ada, kita nggak bilang nggak ada, tapi memang ada, dan kita memang harus berhikmat, berhati-hati ya, jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, ya, jaga imun tubuh supaya tetap bagus. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya itu. Jaga hubunganmu dengan Tuhan dengan benar. Jaga hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Sebab di dunia ini, di muka bumi ini, di muka dunia ini tidak ada satupun pelindung yang sempurna kecuali Tuhan. Gak ada, saudara. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, kita bisa menang, ya, karena kita berpegangan kepada sesuatu yang maha kuat. Kita berpegangan kepada sesuatu yang maha kuasa, yang luar biasa, yang dapat mengalahkan apapun. Di muka bumi ini siapapun boleh berbuat apapun, ya, tapi dia tidak bisa lawan Tuhan. Makanya kita harus berpihak kepada Tuhan, dan kita harus membuat Tuhan berpihak kepada kita. Bagaimana caranya? Taat dan setia. Kita lanjut, jadi banyak ngomong. Hidup di kolong langit ini tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Ngomong-ngomong soal penderitaan, ada penderitaan yang memang kita cari sendiri. Catat. Ada penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Catat. Ada penderitaan berupa cobaan, ujian iman. Penderitaan bisa datang karena kita cari sendiri. Contohnya, paling gampang zaman sekarang nih, contoh yang paling gampang gini. Penghasilan 1.000, pengeluaran 100.000. Nah, itu penderitaan yang dicari sendiri. Ya. Terus misalnya udah tahu begadang itu bisa merusak tubuh. Begadang, jangan begadang. Nah, begadang kalau ada gunanya, nggak ada gunanya namanya begadang. Ya, kalau kepaksa begadang karena kita lembur kerja misalnya, karena dapat tugas ronda malam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau begadang tiap hari ya pasti jadi penyakit. Saudara, itu yang dicari sendiri. Tapi ada juga penderitaan diakibatkan orang lain, ya, ditipu orang lah misalnya. Akhirnya kita ludes, habis, bis, gitu kan. Ya itu penderitaan diakibatkan orang lain. Itu contoh, ya, yang paling gampang aja deh, gitu kan. Yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat, hidup ini udah berat. Nah, saudara, yang ketiga adalah penderitaan merupakan ujian dan cobaan. Di dalam semua penderitaan sebenarnya di situ pasti ada unsur ujian dan cobaan. Karena penderitaan datang seizinnya Tuhan. Saya sangat percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita
Terlebih lagi kehidupan anak-anak Tuhan